Shalom, berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Halo, hai, apa kabar anak-anak? Ya, Pak Guru harap anak-anak tetap diberikan kesehatan ya, dan selalu dipelihara oleh Tuhan, sehingga dapat mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, walaupun belajar di rumah. Nah, anak-anak, pada kegiatan pelajaran kali ini, kita masih melanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kita kemarin belajar apa ya? Ya, kita kemarin belajar Allah hadir dalam alam semesta. Nah, jadi hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Dan pada kegiatan minggu lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta beserta dengan isinya ya. Anak-anak sudah belajar mulai dari hari penciptaan hari yang pertama hingga pada hari yang ke-6. Dan pada pembelajaran minggu ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama, kita mengucap syukur atas alam semesta yang sudah Allah ciptakan. Dan yang kedua, kita mau belajar tentang manfaat dari ciptaan Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, kita akan belajar bagaimana kita menunjukkan sikap syukur kita kepada Tuhan melalui tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk belajar. Engkau berkati pelajaran kami dari awal hingga berakhirnya, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, oke anak-anak. Pada kegiatan pertama ini kita akan membahas tentang ucapan syukur atas alam ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, coba kamu perhatikan ya alam yang ada di sekitarmu. Apa yang kamu rasakan dengan keadaan alam yang di sekitarmu? Nah, anak-anak, alam yang ada di sekitar kita itu adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Nah, kita dapat memakai atau memanfaatkan semua ciptaan Tuhan untuk kehidupan kita. Misalnya, kalau anak-anak butuh makanan seperti buah-buahan, itu sudah ada tersedia di alam dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak mau minum, Allah juga menyediakan minuman air bagi kita untuk dimanfaatkan oleh manusia. Dan segala kebutuhan yang manusia perlukan semuanya ada di alam ciptaan Tuhan. Jadi kita harus mengucap syukur. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menyediakan segala apa yang kita butuhkan ada di alam ciptaan Tuhan. Nah, jadi sebagai anak Tuhan kita harus mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, yang berikutnya anak-anak, kita akan belajar tentang manfaat dari ciptaan Tuhan ya.
Pada minggu kemarin kita sudah melihat ya, ada banyak sekali ya ciptaan Tuhan, mulai dari hari pertama sampai hari yang keenam. Ada banyak sekali ciptaan Tuhan. Dan pada kali ini Pak Guru hanya menyebutkan satu contoh ya, manfaat dari ciptaan Tuhan. Kali ini Pak Guru akan memberikan contoh matahari ya. Matahari itu sangat bermanfaat bagi manusia. Yang pertama itu sebagai sumber energi listrik. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkannya? Ya, manusia bisa memanfaatkan sinar matahari melalui panel listrik yang bisa menampung energi listrik sehingga dapat dimanfaatkan manusia menjadi energi listrik dalam rumah tangga. Dan yang kedua, manfaat dari matahari. Nah, sekarang anak-anak ya lagi pada musim corona. Untuk pemulihan biasanya orang-orang berjemur ya untuk kesehatan mereka, karena sinar matahari mengandung vitamin D, jadi bisa menyembuhkan dan memulihkan orang yang sakit corona. Dan yang berikutnya, manfaat dari matahari yaitu untuk fotosintesis. Nah, apa itu fotosintesis? Fotosintesis itu adalah proses tumbuhan membuat makanannya sendiri ya. Jadi tumbuhan juga memerlukan sinar matahari untuk mereka bisa membuat makanannya. Dan yang berikutnya adalah untuk mengeringkan atau menjemur ya. Manusia kalau sudah mencuci pakaian, maka mereka butuh sinar matahari untuk mengeringkan jemurannya atau mengeringkan pakaiannya. Dan juga bagi mereka yang bekerja membuat garam ya, mereka juga memerlukan sinar matahari sehingga mereka bisa membuat garam ya. Dan berikutnya anak-anak, manfaat dari matahari juga untuk menerangi bumi. Coba anak-anak bayangkan ya, seandainya dunia ini gelap tanpa ada terang, apakah kita bisa melakukan sesuatu? Saya kira tidak ya. Nah, oleh karena ada matahari sehingga kita dapat bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan belajar atau bekerja dan lain sebagainya dapat dilakukan pada siang hari karena ada sinar matahari. Nah, jadi anak-anak itu adalah salah satu contoh ya manfaat dari ciptaan Tuhan, yaitu matahari. Dan yang berikutnya adalah apa sih bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan atas alam ciptaan Tuhan? Nah, Allah pada minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana manusia diciptakan berkuasa atas segala binatang, atas segala tumbuhan. Nah, maksudnya adalah Allah meminta kepada manusia ya, supaya manusia itu menjadi rekan sekerja Allah untuk merawat dan juga menjaga ciptaan Allah. Nah, apa yang harus manusia lakukan untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah itu? Nah, contoh sederhana yang harus kamu lakukan sebagai anak dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu membuang sampah pada tempatnya ya. Coba kamu bayangkan ya, seandainya ada anak-anak mereka yang membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Lingkungan menjadi kotor, lalu banyak menjadi sarang penyakit sehingga menimbulkan banyak penyakit. Dan yang kedua, anak-anak membersihkan lingkungan rumah. Itu juga salah satu bentuk contoh sederhana kita memelihara dan merawat alam. Coba kamu bayangkan, seandainya lingkungan di sekitarmu kamu biarkan tumbuh rumputnya tinggi, apa yang terjadi? Ya, rumahnya menjadi sangat kumuh
dan tidak enak dilihat. Berikutnya adalah contoh sederhana ya, kamu dalam merawat dan menjaga alam. Ya, menanam dan merawat tanaman. Nah, sebagai contoh, kamu misalnya ya, menanam bunga. Tentu agar bunganya bertumbuh menjadi subur dan baik, kamu harus merawatnya. Bagaimana caranya? Ya, sudah barang tentu kamu harus menyirami bunganya kalau kekeringan. Lalu kamu memupuknya supaya dia bertumbuh menjadi subur. Dan yang berikutnya adalah kamu juga harus menjaga lingkungan sungai agar tetap bersih ya. Jadi seandainya orang membuang sampah sembarangan di sungai, apa yang terjadi? Nah, jika hujan lebat, maka sungainya akan menjadi sumbat dan menyebabkan banjir. Nah, jadi sebetulnya anak-anak ada banyak lagi ya contoh-contoh sederhana yang harus kamu lakukan sebagai bentuk ucapan syukur atas alam ciptaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan buat kamu ya. Tadi Pak Guru sudah menyebutkan ada beberapa contoh sederhana yang harus kamu lakukan. Nah, jadi Allah telah menciptakan alam dengan sempurna ya. Jadi kita harus mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan kerjakan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia ya. Dan kita juga harus mampu ya memanfaatkan alam itu dengan sebaik-baiknya sehingga alam ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara merawat dan memelihara alam ini agar keindahan alam ini tetap terjaga dan lestari. Nah, anak-anak, Pak Guru kira sampai di sini dulu ya pembelajaran kita minggu ini. Kiranya anak-anak selalu mensyukuri dan memanfaatkan alam ciptaan Tuhan ini serta menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan dengan baik sehingga alam ini dapat menjadi manfaat bagi kehidupan kita. Nah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita minggu ini. Dan sebagai tugas kamu di rumah, Pak Guru meminta kamu menuliskan 5 benda ciptaan Tuhan, lalu kamu sebutkan juga manfaatnya bagi kamu. Ya, jadi anak-anak menuliskan 5 benda dan juga menyebutkan manfaatnya. Nah, Pak Guru kira sampai di sini dulu pelajaran kita. Sampai jumpa. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.